Malam itu, di tengah riuh tamu yang datang ke aula megah di Surabaya, aku, Dewi, berdiri dengan wajah yang menahan air mata. Di depan mata semua orang, aku menatap Agus, suamiku, yang dengan santainya tersenyum kepada Indah, wanita yang selama ini kukira hanya teman biasa. Tapi siapa sangka, senyuman manis itu menyimpan rahasia perselingkuhan yang telah perlahan menghancurkan rumah tangga yang selama ini kuanggap utuh. Disinilah, di momen pernikahan teman dekat kami, aku menyiapkan sebuah aksi yang tak akan pernah mereka lupakan. Namaku Dewi, dan aku lahir serta besar di kota kecil di Jawa Timur. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa pernikahan adalah jalinan cinta yang sakral dan penuh kepercayaan. Bertemu dengan Agus waktu kuliah di Surabaya, aku merasa menemukan sosok pendamping yang sempurna. Agus, dengan sikap tenang dan penuh perhatian, selalu berjanji akan mencintaiku seumur hidup. Kami menikah setelah 5 tahun berpacaran, dan awalnya, kehidupan kami berjalan indah dan harmonis. Setelah menikah, kami memutuskan untuk menetap di sebuah rumah sederhana di pinggiran Surabaya. Agus bekerja sebagai pegawai negeri yang dihormati, sementara aku menjalankan sebuah butik kecil yang perlahan mulai dikenal di lingkungan sekitar. Hidup kami tampak rapi dan nyaman. Setiap pagi dipenuhi senyuman, dan setiap malam diakhiri dengan doa serta harapan akan masa depan yang lebih cerah. Namun, seperti pepatah lama yang mengatakan di balik senyum tersimpan rahasia, di balik bahagia yang tampak, tersembunyi ketidakpastian yang tak pernah kubayangkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di balik kehangatan keluarga kecil kami, badai pengkhianatan akan segera datang menghantam, mengguncang keyakinanku akan arti cinta dan kesetiaan. Suatu sore yang cerah, ketika hujan mulai mengguyur lembut di awal musim, aku pulang lebih awal dari biasanya dari butik. Tanpa terasa, perasaan gelisah sudah menyelimuti langkahku. Saat aku membuka pintu rumah, aku langsung mendapati Agus tengah asyik berbicara di telepon dengan suara yang terdengar pelan, dan yang membuat jantungku berdegup kencang adalah sebuah foto yang tergeletak di meja ruang tamu. Foto itu memperlihatkan Agus dan seorang wanita cantik dengan latar belakang sebuah kafe di pusat kota Surabaya. Wajah wanita itu sangat familiar. Sejak beberapa waktu terakhir, aku kerap melihatnya mengiringi Agus ketika mereka keluar rumah bersama. Dalam sekejap, dunia yang selama ini kuciptakan bersama Agus seolah runtuh. Rasa sakit, pengkhianatan, dan kemarahan pun bercampur aduk di dalam diriku. Aku mencoba mencari keberanian untuk menanyakan hal itu kepada Agus. Namun tatapannya yang penuh rahasia membuatku semakin terjebak dalam kebingungan dan kekecewaan. Aku pun teringat setiap percakapan kecil dan pesan singkat yang ternyata menyimpan kepalsuan. Semakin hari, jarak di antara kami kian terasa, seolah ada sesuatu yang terus disembunyikan dari pandanganku. Rasa curiga yang selama ini kupendam kini berubah menjadi kenyataan yang pahit. Malam itu, aku terjaga hingga larut. Pikiran tentang perselingkuhan Agus terus menghantui, sementara air mata jatuh tanpa henti, menyaksikan pernikahan yang selama ini kucintai terbalut kebohongan dan pengkhianatan. Namun, di balik perasaan hancur itu, tumbuh secercah tekad yang mulai menguat. Aku tak ingin menjadi korban yang pasrah. Aku ingin membuktikan bahwa meski didera badai, aku masih bisa bangkit dan mengubah nasib. Setelah malam penuh air mata itu, aku, Dewi, merasa seolah hidupku tak lagi seperti dulu. Keesokan harinya, pagi di Surabaya terasa dingin, meski matahari telah mulai merangkak naik. Aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, hatiku hancur karena pengkhianatan Agus, dan di sisi lain, ada bara kecil dalam diriku yang berkata bahwa aku harus bangkit.
Di pagi yang sunyi, aku duduk termenung di teras rumah sambil menyeruput secangkir kopi hangat. Suara gemerisik daun dan kicauan burung seolah tak mampu menghibur rasa sakit yang menggerogoti. Aku teringat kembali segala kenangan manis saat bersama Agus. Namun, semua itu kini terasa pahit. Aku merasa dikhianati, bukan hanya oleh suami yang dulu kucintai, tetapi juga oleh bayang-bayang impian yang selama ini kutitipkan pada pernikahan ini. Aku pun mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya salah? Apakah aku kurang perhatian? Ataukah aku terlalu banyak memberi ruang bagi dirinya untuk pergi mencari apa yang hilang? Pikiranku berputar, mencoba mencari alasan meski hati sudah menyeru untuk marah dan menangis. Tapi, yang pasti, aku tak ingin lagi terjebak dalam lingkaran penderitaan ini. Tak lama kemudian, aku memutuskan untuk menghubungi sahabatku, Sari, yang sudah lama menjadi pendengar setia setiap curahan hati. Kami pun bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota Surabaya. Suasana kafe yang hangat dan penuh canda, sejenak mengalihkan pikiranku dari duka. Sari dengan lembut mendengarkan semua cerita dan keluh kesahku tentang Agus dan Indah. Kamu tahu nggak? Kadang hidup memang seperti roda yang terus berputar. Yang penting adalah gimana caramu bangkit setelah jatuh, ujar Sari sambil menggenggam tanganku. Kata-katanya membuatku tersadar bahwa aku tak sendiri. Aku punya teman, keluarga, dan kekuatan dalam diriku sendiri yang belum sepenuhnya kupahami. Malam itu, setelah pertemuan dengan Sari, aku mulai menyusun rencana. Aku menyadari bahwa untuk keluar dari kegelapan, aku perlu menghadapinya dengan kepala tegak. Namun, hati ini masih bimbang antara ingin melupakan dan ingin membalas dendam. Di satu sisi, aku ingin mengungkap semua kebohongan dan membuat Agus menyesali perbuatannya. Di sisi lain, aku juga tahu bahwa balas dendam yang berlebihan bisa membuatku semakin tenggelam dalam kepahitan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai mengalihkan perhatian dengan fokus pada usaha butikku. Aku berusaha membuatnya lebih hidup, dengan mendatangkan koleksi baru dan mengatur acara peluncuran produk. Di balik kesibukan itu, aku mulai bertransformasi. Aku mengikuti kelas yoga, berolahraga rutin, dan bahkan mulai menulis jurnal harian sebagai bentuk terapi. Setiap malam, aku menuliskan perasaanku tentang pengkhianatan, kekecewaan, dan harapan untuk masa depan. Aku menyadari bahwa dari setiap luka, perlahan tumbuh kekuatan baru. Aku belajar bahwa untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu, aku harus menerima kenyataan dan membangun kembali kepercayaan pada diri sendiri. Namun, perjalanan penyembuhan tidak pernah semulus yang kuharapkan. Suatu hari, ketika aku sedang sibuk menata barang dagangan di butik, aku menerima telepon dari salah satu pelanggan tetap. Ternyata, pelanggan itu adalah teman lama Agus yang selama ini enggan bicara. Ia mengatakan bahwa Agus telah mengungkapkan rahasia perselingkuhan kepada beberapa teman dekatnya. Desas-desus itu sudah mulai tersebar, dan kepercayaan orang-orang pada Agus pun mulai retak. Berita itu membuat suasana hatiku kembali campur aduk. Aku merasa sedikit lega karena kebenaran mulai terkuak. Namun di sisi lain, ada perasaan sakit yang kembali membayang. Aku jadi teringat malam itu. Di ruang tamu, ketika aku melihat foto itu, foto yang menghancurkan kepercayaanku selama ini. Tak lama setelah itu, aku mendapati bahwa Indah, wanita yang selama ini menjadi saksi bisu perselingkuhan Agus, mulai membuka diri kepada beberapa teman dekat.
Mereka membicarakan tentang siapa sebenarnya Indah, dan apakah dia benar-benar memiliki niat jahat, atau hanya terjebak dalam situasi yang rumit. Aku pun mulai mencari tahu lebih dalam tentang Indah, bukan untuk membenci, tetapi untuk memahami seluruh cerita di balik perselingkuhan ini. Puncaknya terjadi suatu sore di rumah. Aku tak bisa lagi menahan segala perasaan yang menumpuk. Dengan tekad yang bulat, aku mengajak Agus bicara di ruang tamu yang sepi. Suasana tegang langsung terasa begitu aku mengucapkan, "Agus, aku tahu semuanya. Aku tahu tentang Indah, tentang teleponmu yang selalu kau rahasiakan, tentang pesan-pesan yang kau sembunyikan dariku." Agus terdiam sejenak. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat gugup. "Dewi, aku tidak bermaksud membuatmu sakit. Aku hanya," katanya dengan suara serak, seakan kehilangan kata-kata. Aku merasa amarah dan kekecewaan semakin memuncak. "Hanya apa? Kau pikir aku bodoh? Selama ini kau curi-curi waktu, mengumpulkan alasan, dan kini kau ingin menganggapnya sepele?" Tanyaku dengan nada meninggi. Aku bisa melihat keraguan di balik matanya, tapi itu tak mengurangi rasa sakit yang terus menghujam hati. Agus mencoba meraih tanganku, seolah ingin meminta maaf. Tapi aku menarik jariku, menatapnya dengan tatapan dingin yang penuh luka. "Aku sudah lelah, Agus. Aku lelah dengan segala kepalsuan ini. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya kau cari dari semua ini?" Tanyaku, suaraku bergetar antara marah dan sedih. Agus terdiam lama. Ruangan seakan semakin sempit dengan beban emosi yang menyesakkan. Aku merasa seperti sedang berdiri di tengah badai, sementara dia hanyalah titik di tengah angin yang mengamuk. Setelah pertengkaran itu, aku menyadari bahwa konflik tak hanya terjadi di luar, tapi juga di dalam diriku sendiri. Aku mulai meragukan banyak hal, tentang masa lalu, tentang diriku, bahkan tentang kepercayaan yang dulu pernah aku pegang teguh. Banyak malam aku terjaga dengan pikiran yang terus bertanya-tanya. Apakah aku terlalu lemah untuk melupakan semua ini? Apakah aku akan selalu hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan? Di sela-sela keheningan itu, aku berjumpa dengan Bayu, seorang pelanggan setia di butik yang secara diam-diam juga sering memberikan kata-kata penyemangat. Bayu bukan hanya seorang pelanggan, tapi juga teman yang bijak. Suatu sore, saat aku sedang merapikan rak-rak pakaian, Bayu menghampiri dengan senyum yang ramah. "Dewi, kadang hal-hal yang terjadi memang sulit dipahami. Tapi percayalah, setiap luka pasti akan sembuh seiring waktu. Kamu kuat, lebih dari yang kamu kira," ujar Bayu sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Kata-kata itu seolah menyuntikkan kekuatan baru ke dalam diriku. Aku mulai mencoba untuk membuka lembaran baru, meskipun bayang-bayang pengkhianatan itu masih menghantui. Aku terus berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan dan merawat butik kecilku agar tetap hidup di tengah badai emosi. Di tengah segala upaya untuk menyembuhkan diri, muncul pula pilihan-pilihan sulit yang harus kupertimbangkan. Di satu sisi, aku ingin segera mengakhiri hubungan ini, membiarkan semua kebohongan berakhir dan mencari kebahagiaan baru. Namun, di sisi lain, aku masih terikat oleh masa lalu dan kenangan indah yang pernah aku bagikan dengan Agus. Setiap kali aku menutup mata, terbayang sosok Agus yang pernah begitu hangat, begitu penuh janji. Tapi bayangan itu segera digantikan oleh bayangan indah dan percakapan yang tak kunjung usai tentang pengkhianatan.
Aku bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini cukup untuk menghapus segala kenangan indah yang pernah kita lalui? Pikiranku terombang-ambing antara keinginan untuk melupakan dan rasa sakit yang terus mengakar. Aku mulai mempertimbangkan untuk menemui seorang konselor, berharap mendapatkan pandangan yang lebih objektif tentang apa yang harus kulakukan. Namun, keputusan itu sendiri adalah sebuah pertaruhan. Aku khawatir, jika terlalu lama menunda, luka di hati ini akan semakin sulit untuk disembuhkan. Malam demi malam berlalu, dan di setiap pergulatan batin, aku semakin yakin bahwa aku harus bertindak. Aku tak bisa terus membiarkan diri terjebak dalam duka yang sama. Suatu malam, sambil menatap bintang di langit Surabaya yang cerah, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini saatnya aku mengambil langkah pertama. Aku tak ingin lagi jadi korban pengkhianatan. Aku pun memutuskan untuk menyusun rencana yang akan mengungkap seluruh kebenaran di depan umum. Rencanaku adalah menghadiri acara pernikahan teman dekat Agus, acara yang awalnya aku datangi dengan hati penuh kegalauan sebagai panggung untuk menunjukkan betapa aku tak akan diam saja. Aku ingin semua orang melihat betapa kelamnya kebohongan yang selama ini menggerogoti rumah tanggaku. Aku mulai merancang setiap detilnya. Aku mengumpulkan semua bukti perselingkuhan yang aku punya, foto-foto, pesan singkat, dan rekaman percakapan telepon. Semua itu kukumpulkan dalam sebuah folder rahasia di laptopku. Aku tahu, suatu saat nanti, aku harus menampilkan semua bukti itu sebagai pernyataan bahwa aku tak lagi pasrah. Namun, rencana ini tidaklah mudah. Ada rasa takut yang terus menghantui, takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi, takut akan reaksi Agus dan kerusakan lebih lanjut pada keluarga yang selama ini kita bangun bersama. Meski begitu, setiap kali aku melihat wajah Sari atau mendengar kata-kata penyemangat dari Bayu, aku semakin yakin bahwa keputusanku ini adalah jalan untuk menemukan kembali diriku yang sebenarnya. Malam itu, suasana di aula pernikahan yang megah di Surabaya dipenuhi oleh tawa, musik, dan kilauan lampu yang memantulkan harapan akan sebuah kebahagiaan baru. Namun, di balik kemeriahan itu, di sudut ruangan yang sepi, aku, Dewi, berdiri dengan tekad yang menggebu. Aku tahu, malam inilah saat yang telah kupersiapkan selama berminggu-minggu. Semua bukti tentang perselingkuhan Agus sudah kukumpulkan, dan aku tak akan lagi membiarkan kebohongan tersebar tanpa pertanggungjawaban. Sebelum memasuki ruangan utama, aku sudah mengatur strategi dengan bantuan Sari dan beberapa teman dekat yang setia mendukungku. Mereka tahu betul bahwa ini bukan sekadar tentang balas dendam, melainkan tentang mengembalikan kebenaran dan kehormatan yang telah hancur. Aku mengecek kembali folder di laptop, memastikan bahwa foto, pesan, dan rekaman percakapan yang mengungkap perselingkuhan Agus dengan indah sudah tersusun rapi. Di tangan kanan, aku menggenggam ponsel sebagai cadangan untuk memutar bukti-bukti itu di layar besar aula, sebuah persiapan yang kujalani dengan hati berdebar. Sebelum acara dimulai, aku berusaha menenangkan diri di ruang ganti kecil di balik tirai panggung. Aku menatap cermin, mencoba mengingat kembali siapa diriku sebenarnya. Seorang perempuan yang tidak akan terus-menerus menjadi korban pengkhianatan. Aku mengenakan gaun yang sederhana namun elegan, simbol keberanian dan kesederhanaanku. Di balik riasan dan senyum yang kupaksakan untuk penampilan, hatiku masih bergemuruh antara kesedihan dan tekad yang membara. Aku tahu, ini adalah momen kebenaran yang harus terjadi. Meski sekalipun darahku mendidih dan mata ini tak kuasa menahan air mata. Saat acara pernikahan teman dekat Agus berlangsung dengan indah, para tamu tampak menikmati malam itu. Suasana hangat dan riuh canda tawa menyelimuti ruangan.
Namun, di tengah segala kebahagiaan yang diproyeksikan di depan umum, aku menyelinap masuk ke panggung utama. Dengan hati yang dipenuhi keberanian, aku meminta mikrofon dan mengumumkan bahwa aku memiliki sesuatu yang perlu disampaikan kepada semua yang hadir. Para tamu yang awalnya bingung, segera terdiam. Semua mata tertuju kepadaku, dan aku pun mulai bercerita dengan suara yang awalnya gemetar, namun lambat laun penuh keyakinan. Aku menceritakan perjalanan pernikahan yang pernah kucintai, namun yang ternyata dihiasi oleh rahasia kelam dan pengkhianatan yang selama ini terselubung. Aku menyebut nama Agus dan Indah, tanpa ada upaya lagi untuk menyembunyikan kenyataan yang sudah jelas di depan mata. Ketika aku mengeluarkan laptop dan memproyeksikan foto-foto serta rekaman pesan yang jelas mengungkap hubungan gelap antara Agus dan Indah, ruangan langsung berubah menjadi sunyi mencekam. Beberapa tamu tampak tercengang, sementara yang lain mulai berbisik-bisik, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Aku menatap Agus yang tampak terpukul, wajahnya berubah pucat. Matanya yang tadinya menatap santai kini berubah tajam, penuh penyesalan dan keputusasaan. Agus, bagaimana mungkin kau berani mengkhianati perjanjian suci pernikahan kita? Tanyaku dengan nada yang keras, meskipun suaraku masih bergetar antara marah dan sedih. Aku melanjutkan, selama ini, aku telah percaya bahwa kita dibangun atas dasar cinta dan kepercayaan. Tapi ternyata, semua itu hanyalah sandiwara untuk menutupi kebenaran yang pahit. Aku melihat sejenak ke arah Indah, yang duduk terpaku di salah satu sudut ruangan, matanya penuh ketakutan dan penyesalan. Saat itu, aku tahu, tidak ada lagi ruang untuk berdusta. Semua fakta sudah terpampang di hadapan semua tamu, dan aku tak ingin menyimpan amarah ini lebih lama. Tak lama kemudian, kegaduhan mulai meledak. Agus berusaha membela diri, suaranya serak berkata, "Dewi, tolonglah, dengarkan aku. Aku memang telah melakukan kesalahan, tapi aku mencintaimu." Namun, kata-kata itu tak mampu mengobati luka yang sudah terlalu dalam. Di tengah kerumunan tamu yang mulai mengerubungi, aku merasa seperti berada di tengah badai emosi yang semakin mengamuk. Seorang tamu bahkan memberanikan diri menginterupsi, "Bagaimana mungkin kau bisa begitu licik, Agus? Bukti-buktinya jelas." Suara itu seolah menggema, menambah tekanan di udara yang sudah tegang. Aku pun menahan diri agar tak terjebak dalam perkelahian verbal yang bisa semakin menghancurkan semua yang tersisa dari kehormatan yang pernah kumiliki. Aku berdiri tegak, menatap langsung ke mata Agus. "Maafkan aku, tapi malam ini aku tak bisa lagi berpura-pura. Aku ingin semua orang tahu kebenaran, agar keadilan dan kepercayaan kembali terbangun. Aku tak ingin hidupku diselimuti oleh dusta lagi." Malam itu, suasana berubah drastis. Beberapa tamu berdiri, menunjukkan dukungan kepada aku, sementara yang lain tampak terkejut dan tak percaya dengan kenyataan yang tersaji. Dalam sekejap, aula pernikahan yang tadinya penuh kebahagiaan berubah menjadi arena konflik. Aku menyaksikan wajah-wajah yang bergonta-ganti antara keheranan, kemarahan, dan kesedihan. Agus yang selama ini tampak anggun, kini tampak tak berdaya di bawah sorotan kebenaran. Agus berusaha mendekat, seolah ingin menggapai kembali sesuatu yang sudah hilang. Namun aku menghalanginya. "Tidak, Agus. Ini bukan waktu untuk penyesalan belaka. Ini adalah momen kebenaran.
Momen di mana semua harus menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang telah diambil. Aku menegaskan, sambil menatap tajam ke arah suamiku. Di tengah keributan itu, Indah, wanita yang selama ini menjadi simbol kebohongan dan pengkhianatan, tampak menangis terisak-isak. Dia tidak pernah menyangka bahwa perannya akan terbongkar di depan umum dengan begitu dramatis. Tangisan itu seolah menambah beban suasana, membuat setiap kata yang terucap semakin berat dan bermakna. Saat aku menyudahi penyampaian kebenaran, ruangan benar-benar hening. Hanya terdengar napas berat dan suara detak jam yang seolah menghitung sisa waktu sebelum segalanya berubah selamanya. Aku menatap ke arah Agus. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kebohongan Agus. Aku ingin keadilan ditegakkan, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang pernah percaya pada cinta dan kepercayaan. Agus, dengan mata berkaca-kaca, tampak berusaha meraih kata-kata yang bisa menghapus luka yang telah kumunculkan. Namun, malam itu, keputusanku sudah bulat. Aku telah memilih untuk melangkah keluar dari bayang-bayang pengkhianatan dan membiarkan kebenaran yang tersaji sebagai pelajaran bagi semua. Di luar, hujan mulai turun dengan deras. Seolah alam turut menangis atas apa yang terjadi di dalam aula. Lampu-lampu yang tadinya berkilauan kini terlihat redup, menyatu dengan suasana hati yang sedang hancur dan bergolak. Aku berdiri di sana, di tengah kerumunan, dengan hati yang terluka namun juga penuh keberanian. Setelah malam itu yang mencekam dan mengubah segalanya, dunia seolah memasuki fase baru, fase di mana waktu mulai mengikis luka, dan kenyataan yang pahit perlahan digantikan oleh butiran harapan. Pagi-pagi di Surabaya kini menyuguhkan pemandangan yang berbeda. Langit yang semula mendung berganti warna oranye keemasan, seolah alam ingin menyemangati mereka yang telah berjuang melewati badai. Aku, Dewi, kini harus belajar untuk menyusun kepingan hidup yang hancur itu menjadi mozaik keberanian dan pembelajaran. Hari-hari setelah peristiwa di aula terasa begitu berbeda. Aku bangun setiap pagi dengan rasa yang masih tersisa getir, namun juga ada secercah tekad yang semakin menguat. Saat aku membuka mata, bayangan malam itu tak lagi menghantui seperti sebelumnya. Ia telah berubah menjadi pelajaran hidup yang pahit namun berarti. Aku kembali ke rutinitas di butik, tempat di mana aku merasa bisa menemukan diriku yang lebih utuh. Meski jiwaku masih lelah, setiap langkah kecil di antara rak pakaian dan koleksi baru mengajarkan aku tentang kekuatan dan pengampunan terhadap diri sendiri. Teman-teman dan kerabat mulai menyapa dengan simpati dan dukungan. Sari, sahabatku yang selalu menjadi penopang, sering datang menyemangati dengan senyum dan kata-kata hangatnya. Dewu, ingat, setiap luka itu adalah bekas yang akan membuatmu semakin kuat, katanya dengan nada yang penuh keyakinan. Sementara itu, pelanggan tetap seperti Bayu, yang selama ini mengingatkan bahwa hidup tidak selalu hitam putih, mulai menghampiri butik dengan semangat yang menular. Suasana itu seakan menjadi oase di tengah gurun kekecewaan. Sementara aku berusaha membangun kembali hidupku, kabar tentang peristiwa di aula menyebar bak api di tengah rumputan kering. Wajah Agus yang pernah dikenal sebagai sosok pria yang bijaksana, kini tampak memucat di balik sorotan tajam masyarakat. Berbagai komentar pedas muncul di media sosial, dan bahkan di lingkungan kantor Agus, bisik-bisik mulai terdengar. Tak sedikit rekan-rekan kerjanya yang menolak lagi untuk bergaul, menyiratkan kekecewaan mereka atas tindakan yang telah merusak citra seorang pegawai negeri yang seharusnya menjadi teladan. Sementara itu,
Indah, yang selama ini hanya menjadi bagian dari kisah kelam, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tak ada kebahagiaan yang datang dari jalan pintas. Ia tampak selalu menyepi, menghindari tatapan, seolah ia menyadari bahwa peranannya dalam drama ini telah mencoreng nama baiknya. Dalam beberapa pertemuan tak sengaja, terdengar bisikan tentang bagaimana ia telah ditinggalkan oleh teman-teman, yang menilai bahwa ia turut andil dalam memecah belah sebuah keluarga. Konflik batin yang harus dihadapi Indah pun tidak kalah beratnya. Waktu terus berjalan, dan dalam prosesnya, aku mulai belajar bahwa penyembuhan adalah perjalanan panjang yang harus dijalani dengan kesabaran. Aku menyempatkan diri untuk mengikuti kelas yoga di sebuah studio kecil di pusat Surabaya, yang tak hanya membantu menenangkan pikiran tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Setiap gerakan yang lembut dan setiap napas yang teratur seakan menghapus kepahitan malam-malam lalu. Aku pun mulai menulis lebih banyak di jurnal harian, tentang kegetiran, tentang pengkhianatan, namun juga tentang harapan dan rencana-rencana kecil untuk masa depan. Tulisan-tulisan itu bukan hanya menjadi saksi bisu dari perjalanan emosiku, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap luka akan sembuh seiring berjalannya waktu. Perlahan-lahan, aku menemukan kekuatan dalam diriku sendiri yang sebelumnya tersembunyi di balik bayang-bayang kesedihan. Tak hanya itu, butik kecilku pun mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelanggan yang dulu pernah datang hanya sebagai bentuk simpati kini kembali dengan antusias, mendukung usaha yang selama ini kutanamkan. Aku pun mulai menyelenggarakan acara peluncuran koleksi baru yang menghadirkan sentuhan lokal dan tradisional, menggabungkan elemen modern dengan keindahan budaya Jawa. Di setiap sudut butik, aku menyematkan pesan bahwa setiap perjuangan adalah sebuah kisah yang patut untuk dirayakan, bahkan luka sekalipun punya makna. Di balik pergeseran itu, aku juga harus menghadapi kenyataan bahwa tak semua pihak dalam keluarga bisa terlarut dalam kepahitan. Tak lama setelah peristiwa di aula, ibu dan kakakku mendatangi rumahku. Dengan wajah yang penuh kekhawatiran, mereka mendekat dan memelukku erat. "Dewu, kami tahu kau sangat terluka, tapi ingatlah, keluarga selalu ada untuk mendukungmu. Tidak semua yang terjadi di luar itu menentukan siapa dirimu sebenarnya," kata ibuku lembut sambil menyeka air mata yang masih tersisa. Percakapan panjang pun terjadi antara aku, ibuku, dan kakakku. Kami saling bercerita, menumpahkan segala perasaan, hingga akhirnya aku merasa beban di hati sedikit terangkat. Mereka mengingatkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang kejatuhan, tapi juga tentang bagaimana kita bangkit setelah terjatuh. Aku pun belajar bahwa rekonsiliasi tidak selalu berarti memaafkan secara instan, tetapi juga tentang menerima dan memahami bahwa setiap orang punya cara sendiri untuk menyembuhkan luka. Sementara aku menemukan jalanku menuju kebangkitan, kabar tentang perubahan dalam diri Agus mulai terdengar. Di sela-sela keterasingan dan keputusasaan, Agus pun mengaku telah menjalani masa refleksi yang mendalam. Ia tampak sering terlihat di kantor pos dan perpustakaan, seolah mencari jawaban atas kesalahan yang telah ia perbuat. Beberapa rekan kerjanya mengungkapkan bahwa Agus kini lebih pendiam, dan tidak lagi terbiasa dengan gaya bicara yang dulu meyakinkan. Meskipun belum ada permintaan maaf yang tulus di hadapanku, setidaknya ada tanda-tanda bahwa ia mulai menyadari betapa besar dampak perbuatannya. Dalam beberapa kesempatan, aku mendengar kabar bahwa Agus telah meminta konseling dan terlibat dalam berbagai seminar tentang perbaikan diri. Tak ada yang tahu pasti apakah ia benar-benar berubah, tetapi setidaknya langkah kecil itu menunjukkan bahwa ia tak ingin terus tenggelam dalam kesalahan masa lalu. Perubahan itu memberikan gambaran bahwa setiap peristiwa, betapapun pahitnya,
bisa menjadi titik awal untuk pertobatan, meskipun jalannya panjang dan penuh liku. Menyambut musim baru, aku merasakan ada angin segar yang mulai meniup di hidupku. Butik yang dulu hanya menjadi saksi bisu penderitaan kini berubah menjadi tempat inspirasi. Aku mengadakan acara, malam cerita dan inspirasi, sebuah pertemuan santai di mana para pelanggan dan teman-teman berkumpul untuk berbagi kisah hidup, harapan, dan momen-momen kebahagiaan kecil yang sering terlupakan. Di antara tawa, air mata, dan secangkir teh hangat, aku menceritakan perjalananku, tanpa harus membesar-besarkan penderitaan, tetapi dengan jujur mengungkapkan bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Acara itu tak hanya sukses secara emosional, tapi juga menjadi titik balik dalam karir butikku. Banyak yang mulai mengikuti akun media sosial butik, dan terus mendukung setiap inovasi yang kuhadirkan. Aku mulai merasa bahwa keberanian untuk tampil apa adanya, bahkan di tengah luka, adalah kekuatan yang luar biasa. Kini, aku pun mulai mendapat tawaran kerjasama dari beberapa desainer lokal, yang melihat dalam diriku sosok inspiratif yang mampu mengubah penderitaan menjadi karya seni dan kreativitas. Di penghujung perjalanan yang penuh liku ini, aku duduk di sebuah kafe kecil yang terletak di pinggir jalan di Surabaya. Sambil menyeruput kopi hangat dan menatap riuhnya aktivitas di luar jendela, aku merenungkan semua yang telah terjadi. Perjalanan ini mengajarkan bahwa hidup tidak pernah berjalan mulus, dan setiap kebahagiaan selalu menyisakan bayang-bayang kesedihan di baliknya. Namun, disinilah letak keindahannya. Dari setiap peristiwa pahit, kita bisa belajar untuk bangkit, tumbuh, dan menemukan arti sejati dari kekuatan dalam diri. Aku menyadari bahwa aku bukan lagi Dewi yang terluka dan terpuruk. Aku telah berubah menjadi wanita yang lebih bijaksana, lebih tegar, dan lebih mencintai diri sendiri. Meskipun luka itu belum sepenuhnya hilang, aku kini belajar bahwa mereka adalah bagian dari perjalanan yang menjadikan aku lebih berharga. Pengalaman itu mengajarkan bahwa kepercayaan, meski pernah dihancurkan, bisa dibangun kembali jika kita berani mengambil langkah pertama. Akhirnya, cerita ini bukan tentang kejatuhan atau kehancuran, melainkan tentang perjalanan menuju kebangkitan. Aku, Dewi, berdiri di sini dengan hati yang telah melalui badai, namun kini memancarkan cahaya yang lebih terang. Pesan yang ingin kutinggalkan adalah bahwa setiap pengkhianatan, setiap luka, dan setiap air mata, meskipun pahit rasanya, adalah bagian dari kisah hidup yang harus kita jalani untuk menemukan kekuatan sejati dalam diri. Kita tidak pernah benar-benar kalah, selama kita berani menghadapi kenyataan dan terus melangkah maju. Di balik setiap derita, ada harapan yang menanti untuk tumbuh. Aku pun memilih untuk membiarkan masa lalu menjadi guru, bukan belenggu. Aku memilih untuk mencintai diri sendiri, memaafkan dengan hati yang lapang, dan merayakan setiap momen kecil yang membawa kebahagiaan. Ini adalah kisahku, kisah tentang keberanian, pembelajaran, dan penemuan kembali diri. Kisah yang aku harap bisa menginspirasi siapa saja yang tengah berjuang menemukan kembali sinar di balik kegelapan. Dengan senyum kecil di bibir dan secercah keyakinan di hati, aku menutup babak pahit ini dan membuka lembaran baru. Aku tahu bahwa jalan ke depan tak selalu mudah. Namun setiap langkahku kini diiringi oleh doa, dukungan orang-orang tercinta, dan keyakinan bahwa masa depan, meski belum pasti, adalah milik mereka yang berani bangkit dari kejatuhan.